Tolong didengarkan baik-baik ya, karena aku tidak bisa mengulang. Namun beruntungnya ini YouTube bisa diulang-ulang ya. Jadi nggak apa-apa kalau nggak ngerti sekarang, ulang lagi, ulang lagi. Begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru menyadari tadi, sore, pukul setengah 4, kurang 7, waktu Indonesia bagian Barat. Tentang kenapa orang yang meninggal ingin dibangkitkan lagi hanya ingin bersedekah. Ya kan? Fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Qala rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, berikanlah sedikit waktu untuk hidup kembali agar aku bisa bersedekah dan menjadi orang baik. Apa sebab? Kok bukan sholat? Kok bukan puasa? Ternyata sedekah. Ini teman-teman, tolong didengarkan baik-baik ya, karena aku tidak bisa mengulang. Namun beruntungnya ini YouTube bisa diulang-ulang ya. Jadi nggak apa-apa kalau nggak ngerti sekarang, ulang lagi, ulang lagi. Begini. Sedekah dan infak. Nah, bedanya sedekah dan infak ya. Kalau infak itu kita mengeluarkan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Infakkanlah apa yang telah aku berikan kepadamu. Nah, kata Allah. Jadi kalau infak ini mengeluarkan materi, ada fisiknya. Tapi kalau sedekah ini abstrak. Kita senyum, bernilai sedekah. Kita menolong, bernilai sedekah. Menjamu tamu, membuat orang senang, itu sedekah. Jadi sedekah ini abstrak, tidak ada fisik, tidak ada barangnya. Dan kenapa orang ingin hidup lagi hanya ingin bersedekah? Ini alasannya. Ketika kita infak harta 1000, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, itu seperti menanam benih lalu tumbuh 70 tangkai, di setiap tangkainya berbuah 100. Jadi seakan-akan satu infak dibalas 700. Dilanjutkan dengan ayatnya, dan Allah membalas yang berlipat-lipat. Jadi sebenarnya bukan 700, tapi tak terbatas sebenarnya. Namun Allah mengkiaskan seperti itu. Ini infak, materi. Tapi kalau sedekah, menolong. Kita sering melihat video motivasi ketika kita berbuat baik kepada seseorang, maka orang itu, orang yang kita tolong itu muncul inisiatif untuk berbuat baik juga kepada orang lain. Ya, seakan-akan berbuat baik itu adalah menular, sesuatu yang menular, sebagaimana tersenyum. Ketika saya tersenyum pada Anda, ya Anda ikut tersenyum, merespon dengan senyuman juga. Lah, ketika saya tersenyum ke Anda, saya bersedekah. Lalu Anda karena menerima senyuman saya ikut tersenyum, Anda juga bersedekah kepada saya karena saya yang mancing. Maka ketika saya yang pertama kali bersenyum kepada Anda, saya sudah dapat pahala sedekah. Lalu Anda membalas senyumannya kepada saya, Anda dapat pahala karena saya tersenyum di awal, saya juga dapat pahala karena Anda tersenyum. Saya tersenyum, dapat pahala sedekah. Lalu Anda membalas tersenyum, Anda dapat pahala sedekah. Dan saya juga dapat lagi pahala sedekah karena Anda bersedekah. Sedekah Anda karena sebab saya. Kalau bingung diulang lagi ya video ini ya. Jadi ketika saya menolong orang A misal. Lalu orang A ini termotivasi, aku ditolong Ahmad, aku ingin menolong orang lain. Dia menolong orang lain, ia mendapatkan pahala menolong. Aku mendapat pahalanya orang itu juga. Aku mendapatkan pahalanya orang A ini juga. Aku menolong orang A, aku dapat pahala. Orang A termotivasi karena ditolong oleh aku, dia berbuat baik kepada orang B, dia dapat pahala, dan pahalanya dia juga dapat ke aku. Full. Si B termotivasi, si A menolong.
A dapat, aku dapat. B nolong ke C. B dapat, A dapat, aku dapat. Terus semacam MLM. Upline-nya aku, sumbernya, narasumber utamanya, puncaknya, itu terus dapat setiap bawahan-bawahan kita berbuat baik. Makanya kenapa pahalanya bersedekah, pahalanya berinfak itu tidak pernah terputus. Dan kenapa orang ingin dibangkitkan lagi hanya untuk bersedekah. Ini alasannya. Aku yakin ini benar. Teman-teman kalau bingung, ulang lagi video ini. Ulang lagi. Kalau masih bingung, komen. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.